Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersatukan kita bersama seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang sedang merayakan hari kelahiran manusia agung, manusia termulia yang kelahirannya dinanti-nanti oleh penduduk bumi dan penghuni langit. Kita sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Rabiul Awal, di berbagai penjuru dunia umat Islam sedang larut dalam suasana sukacita. Mereka mengekspresikan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW dengan berbagai ungkapan yang membuktikan kecintaan, kesetiaan, dan kerinduan yang akan sedikit terobati dengan menampakkan kegembiraan dan terus melantunkan salawat puja-puji untuk keagungan dan kemuliaan beliau. Kita sedang bersama gelombang besar itu. Kita sedang berada dalam orkestra besar yang melibatkan tidak hanya umat manusia, namun juga penghuni langit. Mereka juga larut dalam kegembiraan, larut dalam sukacita dan kebahagiaan. Semua umat Islam di berbagai penjuru dunia sekarang, di bulan ini, di hari-hari ini, selalu mereka penuhi dengan Maulidin Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di surau-surau atau masjid-masjid, tidak hanya di lembaga-lembaga, namun juga hampir bisa dikatakan setiap rumah dari rumah-rumah kaum muslimin, mereka telah menampakkan rasa gembira tersebut dengan kelahiran Sayyidul Kaunain wa Ashrafus Saqalain, Sayyidul Mu'azzam wa Nabiyyil Mukarram, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sedikit pada hakikatnya apa yang bisa kita berikan untuk beliau. Tentu peringatan Hari Maulid Nabi yang menjadi tradisi baik kaum muslimin adalah sebuah media besar, media yang benar-benar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, pengaruh yang akan menghidupkan sebutan nama suci di hati, di pikiran,
dan dalam jiwa kaum muslimin. Andai tidak ada keuntungan, andai tidak ada manfaat yang bisa diraih oleh kaum muslimin dengan duduk bersama, mengenang, membaca sejarah beliau, mengenang hari kelahiran beliau, andai tidak ada yang dipetik oleh kaum muslimin kecuali mengabadikan kecintaan dan mengokohkan kecintaan kepada beliau, itu sudah lebih dari perolehan yang sangat luar biasa. Karena hati dan jiwa yang dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah. Ketika kaum muslimin merayakan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara yang pasti akan terulang, yang akan dikumandangkan, yang akan disampaikan, yang akan dibaca atau diurai oleh para penceramah adalah terkait dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan yang tidak bertepi, keagungan yang tidak mungkin ada yang mampu merangkumnya, sehingga hanya sebagian dari keagungan dan kemuliaan beliaulah yang bisa diungkap, dan itu pun akan sangat besar pengaruhnya ketika kita mendengar uraian tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menambah rasa cinta kita kepada beliau, dan itu sesuatu yang sangat wajar ketika kita menyaksikan keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis setiap dari kaum muslimin dan setiap manusia pada dasarnya akan punya ketertarikan kepada semua yang indah, akan menyukai keindahan, dan keindahan yang mutlak, keindahan yang sempurna adalah pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada perangai beliau, pada perilaku beliau, pada semua sepak terjang dalam kehidupan beliau. Oleh karenanya kemudian beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keindahan pada pribadi beliau dan keindahan pada semua yang meliputi kehidupan beliau. Keindahan dan keagungan pada sosok pribadi beliau yang tentunya telah mencapai puncak dari kesempurnaan, puncak dari sifat-sifat mulia Allah yang terjelma dalam sosok manusia. Sebagaimana juga kita akan menyaksikan kemuliaan beliau dari sisi yang walaupun itu di luar ikhtiar manusia, yaitu sisi bahwa beliau dilahirkan dari keluarga pilihan. Beliau dilahirkan dari keluarga termulia yang ada di muka bumi. Ini yang perlu selalu mendapat perhatian oleh kita semua. Satu sisi berbicara tentang keindahan akhlak beliau, keindahan perangai beliau, keteladanan dalam perilaku beliau, keseharian beliau dengan siapapun, dengan keluarganya, dengan para sahabatnya, dengan teman-temannya, dengan non-muslim, bahkan dengan orang-orang kafir yang memusuhi beliau. Beliau selalu menjadi teladan terindah untuk menjadi contoh bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Al-Imam Al-Busiri dalam salah satu dari qasidah panjang beliau
yang dinamai dengan Qasidah Al-Hamaziyah karena akhir dari setiap baitnya berupa huruf hamzah. Beliau menyebutkan bahwa sayyidun dhihkuhu tabassum wal masyu huwaina wa nauhul irfa. Satu sisi yang diungkap oleh Imam Al-Busiri, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang sayyidun, seorang pemimpin yang sangat mulia. Dhihkuhu tabassum, perilaku beliau mencerminkan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar sempurna, tidak pernah melepas tawa sehingga terbahak-bahak dalam keseharian dan kehidupan beliau. Tertawa beliau adalah dalam bentuk senyuman. Dhihkuhu tabassum wal masyu huwaina. Kalau berjalan tidak berjalan seperti jalannya orang yang ingin menyombongkan diri, orang yang takabur. Jalan yang penuh ketawaduan namun dengan karismatik yang sangat luar biasa. Jalan dengan penuh ketawaduan namun dengan kewibawaan yang tidak terpisah dari ketawaduan beliau. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Wa nauhul ilfa. Tidurnya tidak akan menjadi tidur yang nyenyak sehingga semua pekerjaan menjadi terbengkalai. Tidur dilakukan untuk mengistirahatkan sesaat, kemudian untuk bangkit kembali dan bekerja, berbuat untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Sehingga ketika menggambarkan tentang akhlak Rasulullah SAW, Al-Imam Al-Busiri kemudian mengatakan bahwa masiwa khalqihi an-nasimu wala ghairu muhayyahur rawdatul qadam. Tidak ada yang bisa dipercontohkan untuk menjadi gambaran indah tentang perilaku, tentang akhlak Rasulullah, kecuali adalah seperti angin sepoi-sepoi di pagi hari, angin yang lembut, yang semua orang akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, terhibur, mendapatkan benar-benar sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Angin bukan angin yang kencang yang menyakitkan atau membahayakan, justru angin yang an-nasi. Dan terkait dengan ketampanan wajah beliau, tidak ada yang bisa digambarkan kecuali rawdatul qadam, seperti taman bunga yang begitu indah dengan penuh keserasian. Demikian Imam Al-Busiri menggambarkan di balik akhlak beliau yang mulia, di balik perangai beliau yang sangat lembut, beliau rahmatun kullu. Beliau adalah total dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik kelembutan beliau ada rahmatun kullu wa hazmun wa azmun. Ada tekad, ada keuletan. Tidak berarti kelemah lembutan beliau kemudian akan mengurangi keseriusan beliau dalam berdakwah, mengurangi ketegasan beliau dalam menegakkan kalimat Allah. Wa waqarun wa ismatun wa hayat. Gambaran yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meringkas akhlak beliau dalam sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas khuluqin 'azim. Sebagian ulama memaknai bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan itu tafsir yang masyhur, yang umum dipahami oleh para ahli tafsir. Walaupun ada pemaknaan lain yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau benar-benar berada di atas agama yang agung. Manapun tafsiran dari dua tafsiran itu yang kita beri, pada dasarnya tidak
mengurangi keagungan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para ulama ketika menggambarkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan acara-acara yang diadakan oleh kaum muslimin untuk mengenang hari kelahiran beliau, pasti di celah-celah itu ada keterangan tentang beliau, tentang akhlak beliau, tentang keagungan beliau. Karena majelis maulid memang pada dasarnya digelar untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembicaraan apapun, tema apapun yang tidak terkait dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tema yang keluar dari inti majelis itu sendiri. Selain apa yang telah saya katakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat mulia, beliau juga adalah pribadi yang lahir dari keluarga yang mulia. Al-Imam Al-Busiri juga dalam qasidah Hamaziyah menggambarkan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa baitnya, bait dari nomor 6 hingga nomor 10. Kalau qasidah Burda kurang lebih 100 sekian bait. Kalau qasidah Hamaziyah ini 400 sekian bait, artinya kurang lebih 4 kali lebih besar dari qasidah Burda yang menjelaskan tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digambarkan oleh Imam Al-Busiri terkait dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya menjelaskan tentang keagungan sosok Nabi, namun juga beliau mengungkap keagungan keluarga Nabi. Beliau lahir dari manusia-manusia pilihan Allah. Ayah beliau adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ibu-ibu beliau adalah manusia-manusia pilihan Allah. Dan ini perlu kita tekankan dalam keyakinan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum munafikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum munafikin karena tidak berani berterus terang mengatakan bahwa Muhammad adalah manusia yang tidak mulia, tidak berani berterang-terangan demikian. Mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah manusia mulia, namun sayang dia lahir dari keluarga yang murahan. Ini kaum munafikin pernah menyampaikan yang demikian, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit marah dan menjelaskan di hadapan mereka, di hadapan para sahabat dikumpulkan, termasuk si munafik dan kelompoknya juga hadir di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada mereka dalam pidato yang digambarkan oleh seorang perawi dari kalangan sahabat yang menceritakan peristiwa itu. Wajah Rasulullah terlihat marah dan kemudian bertanya kepada mereka, sebutkan siapa saya, kata Rasulullah. Maka mereka mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi mengatakan, bukan tentang itu aku tanyakan kepada kalian, jelaskan siapa saya. Barulah para sahabat itu memahami bahwa sepertinya ada masalah besar yang sedang terjadi, sehingga kemudian mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Disebutkan nama-nama kakek-kakek beliau dan mengatakan itulah orang-orang mulia, aku lahir dari keturunan orang-orang mulia tersebut. Demikian yang harus diyakini oleh kaum muslimin, bahwa Nabi lahir dari keturunan orang-orang yang mulia. Dan itu menjadi keyakinan kita, walillahil hamd. Perlu kita syukuri, perlu kita berterima kasih kepada para ulama kita yang telah menjelaskan kepada kita. Asy-Syaikh Saduq satu contoh, salah seorang ulama besar pengikut Ahlul Bait di masanya, pemimpin tertinggi sekte Syiah di zamannya, menjelaskan dalam kitab akidah yang ditulis untuk menjelaskan akidah Syiah, mengatakan bahwa
termasuk keyakinan kami bahwa ayah-ayah Nabi, mulai Abdullah hingga Adam, semuanya adalah muslimun mu'minun. Al-Allamah Al-Majlisi dalam Kitabul Bihar menambahkan bahkan mereka adalah siddiqun, bukan sekedar orang mukmin muslim biasa, namun adalah orang-orang siddiqun, orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dan digelari dengan siddiq. Dan gelar as-siddiq, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah Allah tetapkan, tidak pernah Allah sematkan gelar itu kecuali kepada orang-orang yang maksum. Yusufu ayyuhas siddiq. Tinggal kita cek, pernahkah Allah menyebut gelar untuk seorang dengan gelar siddiq, sementara orang itu bukan orang yang maksum? Para anbiya yang Allah sebut dengan siddiq, manusia suci sekelas Maryam, Ibu Isa, yang seorang nabi besar, Zakaria saja tercengang melihat kedekatan makam dan ketinggian makam dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Allah Zakaria terheran-heran ketika menyaksikan di ruang ibadah Maryam yang khusus di tempat ibadah kaum Bani Israel saat itu, di mana Zakaria menjadi ketuanya, pemimpin tertinggi Bani Israel yang Allah utus untuk mereka. Ketika menyaksikan di ruang Siti Maryam berbagai buah yang tersedia padahal bukan pada musimnya, maka Zakaria ala nabiyina wa alaihi salam bertanya kepada Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana ini semua wahai Maryam? Qalat hiya min 'indillah. Maryam berkata, ini semua kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam manusia mulia. Malaikat Allah utus untuk bertemu dan berdialog dengan Maryam. Artinya mendapatkan wahyu. Dan perlu dicatat bahwa ketika seorang mendapatkan wahyu tidak berarti dia seorang nabi. Tidak ada kepastian setiap yang mendapatkan wahyu, setiap orang yang malaikat turun kepadanya berarti dia adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran dalam surat Maryam dan surat-surat lain bercerita bagaimana terjadi dialog antara Maryam dan Jibril, malaikat khusus yang Allah kirim untuk berbicara kepada Maryam. Inna Allah astafani wa tahharani wa astafani ala nisa'il alamin. Ini yang Allah tetapkan tentang Maryam. Sesungguhnya Allah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi utusan Allah yang akan lahir tanpa melalui proses seperti yang dialami oleh setiap manusia. Wa tahharaki, dan menyucikan engkau. Wastafaki, yang kedua, wastafaki ala nisa'il alamin, dan engkau diutamakan di atas seluruh wanita di zaman. Maryam Allah sebut wa ummuhu siddiqah, dan ibu Isa yang bernama Maryam al-Batul adalah siddiqah. Semua yang disebut dengan siddiq dan siddiqah adalah orang-orang yang sangat istimewa, maksum. Ketika kita meyakini bahwa abaun Nabi seperti yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Majlisi dalam kitab Al-Bihar, bahwa mereka adalah siddiqun, adalah sesuatu yang berdasar. Ada bukti-bukti yang bisa dikemukakan. Ada insyaallah kita akan sedikit menyinggung bukti tersebut. Namun saya ingin kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Busiri, seorang yang benar-benar tenggelam dalam kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Yang kalau kita baca dalam awal qasidah Burdah, bagaimana beliau menggambarkan tentang dirinya dalam bentuk dialog yang dia karang atau dialog yang dia sampaikan, seakan ada teman yang diajak bicara oleh dia.
Amin tadakkuri jiranin wa ila akhir abiyat yang sangat luar biasa. Amin tadakkuri jiranin bihi salamin mazajta dam'an jaramin muqladin bidan. Apakah keadaanmu yang seperti sekarang ini terlihat kayak linglung begini? Air mata yang mengalir dari kedua kelopakmu yang bercampur dengan darah sehingga terjadi ada semacam jalan tetesan air mata yang mengalir di kedua pipimu. Apakah itu gara-gara dikarenakan kamu mengingat kami tadakkuri jiran, kamu mengingat tetangga-tetangga yang ada di Salamin di kota Makkah sana. Di Salam satu daerah di kota Makkah. Apakah gara-gara dikarenakan kamu rindu ingat kepada kekasihmu? Mazajta dam'an jaramin muqladin bidan. Itulah seorang pecinta sejati ketika mengingat Rasulullah SAW, paling tidak akan bergetar hati, paling tidak akan meneteskan air mata kerinduan, air mata kecintaan. Adakah di antara kita ketika kita duduk sendirian, kemudian katakan di rumah kita ada poster Kubah, yang di bawah Kubah itu adalah ada makam suci Rasulullah SAW. Pernahkah kita kemudian duduk sendirian menyaksikan dan terus menatap Kubah Khadra tersebut dengan membayangkan bahwa kita bertemu dengan Rasulullah SAW? Mungkinkah kita bisa melakukan yang demikian kemudian tidak meneteskan air mata? Kalau kita benar-benar orang yang cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pasti akan mengalir air mata tanpa kita sadari. Kalau itu terjadi, berbahagialah kita bahwa kita benar-benar dalam hati kita ada kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Namun apa yang bisa kita lakukan? Tentu banyak yang bisa kita lakukan untuk menumbuh suburkan kecintaan itu dalam hati kita. Salah satunya adalah dengan selalu menyebut nama beliau, selalu bersalawat kepada beliau, selalu memuja beliau. Kalau tidak mampu mengungkap pujaan yang indah karena keterbatasan kita bukan seorang pujangga, kita bukan seorang sastrawan, kita tidak mampu mengubah syair-syair indah dalam bahasa Indonesia sekalipun, maka paling tidak kita membaca puisi-puisi, syair-syair indah dalam bahasa apapun yang kita kira-kira bisa mengerti atau membayangkan maknanya. Paling tidak itu yang juga kita ulang-ulang untuk kita baca. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam Al-Qasidah Al-Hamaziyah, beliau mengatakan lan tazal fi dhamairil kaun tukhtaru lakal ummahat wal aba. Engkau wahai baginda Nabi, sejak zaman sebelum engkau lahir ke muka bumi, masih dalam alam yang tersembunyi. Sejak Adam hingga ayah sucimu dan bunda sucimu, semua adalah tempat engkau dipindahkan dari satu sulbi ke sulbi yang lainnya. Lan tazal fi dhamairil kaun tukhtaru lakal ummahat wal aba. Engkau telah dipilihkan oleh Allah ibu-ibu dan ayah-ayah yang istimewa. Allah yang memilihkan, sehingga tidak ada celah apapun, tidak ada cacat apapun pada pribadi nenek moyang Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma itu, pada pribadi ibu-ibu beliau. Ibu beliau Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, ibunya Abdullah, nenek dari ayahnya juga wanita pilihan. Istri Abdul Muthalib adalah wanita pilihan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim istrinya juga manusia pilihan sehingga melahirkan Abdul Muthalib, dan demikian hingga Adam alaihissalam. Demikian yang Imam Al-Busiri menggambarkan lan tazal fi dhamairil kaum
tukhtaru lakal ummahatu wal aba. Sehingga beliau benar-benar terkawal. Nur Muhammad benar-benar terkawal dari satu sulbi yang suci berpindah ke rahim yang suci, dan kemudian berpindah lagi ke sulbi yang suci, berpindah lagi ke rahim yang suci, hingga ke sulbi Sayyidina Abdullah alaihi salam dan rahim Sayyidatuna Aminah binti Wahab alaihi salam. Pilihan-pilihan Allah yang sangat istimewa untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma madat fatratun minar rusli illa basyarat qaumaha bikal anbiya. Tidak ada satu masa kecuali para nabi telah mengabar gembirakan kepada umatnya, kepada kaumnya tentang akan diutusnya nabi terakhir dari keturunan Ismail. Tidak ada seorang nabi kecuali mengabar gembirakan kepada kaumnya. Tatabaha bikal usur wa tasmu bika al-ya'u ba'da al-ya'. Bahkan beliau menambahkan, setiap masa akan merasa bangga, setiap masa merasa dia berjaya karena ada cahayamu yang sedang berada di masa itu, yang sedang Allah titipkan di sulbi manusia suci, yang mana mereka hidup di tengah-tengah manusia suci tersebut. Sampai pada sulbi Abdullah alaihi salam. Wa bada lil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama'u. Imam Al-Busiri mengatakan, dan muncullah ke alam wujud darimu wahai Muhammad karimun, sesuatu yang mulia, sosok manusia mulia, min karimin, yang lahir dari manusia mulia, aba'uhu kurama'u, ayah-ayahnya sampai Adam adalah manusia-manusia mulia. Itu yang harus kita yakini dan itu yang harus kita imani tentang keagungan Rasulullah SAW. Andai kita tidak punya dalil apapun, la Quran wala sunnah, anggap kita tidak punya dalil yang mengatakan bahwa ayah-ayah beliau adalah manusia-manusia mulia, niscaya kehati-hatian kita untuk menjadi bukti pengagungan kita kepada baginda Rasulullah harus mengatakan bahwa beliau lahir dari manusia-manusia suci hingga Adam. Kalau ada di antara umat Islam kemudian mengatakan Muhammad manusia suci, namun saya lahir dari manusia musyrik yang dikandung oleh wanita musyrikah, paling tidak itu hanya merupakan sebuah kebodohan yang tidak perlu dipelihara lama-lama. Kebodohan harus secepatnya diusir dengan pengetahuan. Kalau tidak, paling tidak harus diusir dengan budi pekerti, rasa terima kasih. Apa untungnya setiap bulan Maulid menerbitkan kitab yang menceritakan bahwa inna abaka wa abi finnar? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya setiap ada kesempatan berbicara tentang bahwa bapakmu dan bapakku, kata Nabi, mengutip sabda Nabi, padahal itu riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang menggambarkan bahwa ayah Nabi di neraka oleh yang begitu. Paling tidak kehati-hatian menuntut kita untuk tutup mulut, tidak menceritakan sesuatu yang jelek yang akan menyakiti baginda Rasulullah SAW. Apalagi sesuatu yang jelek itu ternyata sesuatu yang palsu. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri. Wa bada lil wujudi min karimun min karimin aba'uhu kurama. Nasabun yahsibul ula bihulau. Nasabun tahsibul ula bihulahu. Qalladatha nujumahal jawza'u. Nasab Nabi SAW akan kamu gambarkan nasab yang dengan hiasannya dia akan meninggikan kemuliaan, sehingga bintang-bintang itu ibarat adalah mata rantai kalung yang indah yang
setiap permatanya adalah bintang-bintang yang ada di langit yang diperindah dengan nasab Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Busiri mengatakan bahwa ayah-ayah beliau mulai Abdullah hingga Adam adalah nujum, bagaikan bintang-bintang yang kalau disatukan akan menjadi kalung yang indah, dan lontengnya, permatanya adalah baginda Rasulullah SAW. Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Qasidah Al-Hamaziyah. Sekali lagi bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita telah menjelaskan tentang kesucian nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang ada di luar kita, dan ini saya berbicara apa adanya, menganggap bahwa satu-satunya sekte dalam Islam yang meyakini bahwa ayah-ayah Rasulullah hingga Adam adalah muslimun mukminun hanya Syiah. Padahal tidak demikian. Tinggal kita ingin cari tahu kenapa sehingga sampai sedemikian tersohor keyakinan para pengikut Ahlul Bait, sehingga orang lain menganggap bahwa hanya pengikut Ahlul Bait yang meyakini kesucian ayah-ayah Nabi, seakan-akan sekte-sekte lain tidak, kelompok-kelompok lain tidak, Ahlus Sunnah tidak. Padahal tidak demikian. Ibn Hayyan Al-Andalusi, salah seorang sastrawan yang walaupun juga terkadang ikut serta dalam menulis kitab-kitab yang di luar apa yang menjadi konsentrasi dia, seperti dia juga menulis kitab tafsir. Ibn Hayyan Al-Andalusi terkenal sebagai orang sastrawan, dan sedikit banyak juga dianggap orang yang mendalami ilmu teologi. Namun dalam bidang-bidang lain mungkin bermasalah. Yang menulis tafsir, ketika sampai pada ayat wa taqallubaka fis sajidin, dia mengatakan, dan orang-orang Rafidhah, maksudnya Syiah, orang-orang Rafidhah yang meyakini bahwa ayah-ayah Nabi adalah mukminun. Berarti dia ingin mengesankan apa? Selain Rafidhah, Ahlus Sunnah tidak meyakini bahwa ayah-ayah Nabi adalah orang-orang suci. Ayah-ayah Nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkesan dari kalimat yang ditulis oleh Ibn Hayyan Al-Andalusi dalam Tafsir Al-Bahril Muhit. Karena kemudian Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ulama Ahlus Sunnah bermadzhab Syafi'i, bermadzhab teologi Asy'ari, penulis banyak kitab, khususnya kitab-kitab fikih, dan dia salah seorang yang mensyarahi qasidahnya Busiri. Ketika dia berbicara tentang bait-bait ini, Ibn Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa kita juga ahli sunnah meyakini hal yang sama dengan yang diyakini oleh Syiah. Kamu wahai Abu Hayyan Al-Andalusi tahu apa tentang selain ilmu yang kamu tekuni, yaitu ilmu sastra? Ini bukan bagianmu. Kamu jangan berbicara dalam tema-tema yang kamu sendiri tidak menguasai. Kami ahli sunnah juga meyakini hal yang sama. Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar abad ke-10 Hijrah. As-Suyuti itu seperti ensiklopedia. Semua disiplin ilmu dia kuasai dan dia karang. Mengarang kitab tentang disiplin ilmu tersebut. Ini bukan lagi Indomaret, bukan. Kelasnya bukan Indomaret. Kelasnya Carrefour. Mau cari apa untuk Imam Jalaluddin As-Suyuti? Kita akan fikih dia karang, hadis dia karang, tafsir dia karang, semua ilmu dia karang, nahwu dia karang, kamus Arab dia karang, semua karang. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis 6 kitab. 6 kitab beliau tulis membuktikan bahwa ayah Nabi Abdullah dan Aminah muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, wa min ahli jannah. 6 kitab dia tulis. Walaupun kemudian
ada sebagian, karena saya garis bawahi, tidak semua ahlus sunnah meyakini seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mengingat ada riwayat-riwayat tertentu di jalur para ulama ahli sunnah yang tegas-tegas mengatakan bahwa ayah ibu Nabi adalah di Jahannam. Atas dasar riwayat itu kemudian terpecahlah pendapat di tengah-tengah ulama ahli sunnah. Al-Imam Jalaluddin Suyuti menulis kitab itu, kemudian mendapat kritik dari sebagian ulama. Kritik yang tajam dari sebagian ulama. Muhammad Rashid Ridha, penulis tafsir Al-Manam, ulama kontemporer yang kira-kira dalam satu abad yang lalu, mengatakan bahwa Jalaluddin Suyuti itu tidak bisa memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, mana hadis yang lemah, sehingga dia seperti orang yang mencari kayu bakar di tengah malam, tidak tahu apa yang dia pegang, kayu atau batang ular yang sedang dia pegang, tidak tahu. Hatib lain, kata Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manam. Namun para ulama yang lainnya tetap menegaskan kesucian ayat-ayat Nabi. Ibn Hajar, penulis kitab As-Sirah Halabiyah, Mufti Asy-Syafi'i di zamannya kira-kira 80-100 tahun yang lalu, Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, gurunya para kiai-kiai besar suku zaman dahulu, zaman masa-masa Mbah Hasyim Asy'ari dan lainnya, berguru kepada Sayyid Zaid Ahmad Zaid Dahlan. Menulis kitab sejarah juga membuktikan bahwa ayat-ayat beliau adalah manusia-manusia ini. Alaihal, agar tidak terlalu menyita waktu antum. Ada ayat dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Jumu'ah ayat kedua hingga ayat ke-5 dalam surat Jumu'ah. Setelah Allah mengatakan di awal ayatnya menjelaskan tentang bahwa alam semesta yang ada di langit dan di bumi, semua yang ada di alam semesta telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat yang pertama, Allah kemudian melanjutkan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di bagian pertama dari ayat yang menjelaskan tentang anugerah besar Allah kepada umat manusia. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyyin, di tengah-tengah orang-orang ummiyun. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang ummiyun? Adalah penduduk Mekah. Mereka adalah orang-orang ummiyun. Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Namun jangan salah paham, bukan berarti Nabi hanya diutus untuk mereka. Allah tidak mengatakan Nabi hanya diutus untuk mereka. Namun Allah mengatakan Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, seorang rasul minhum, dari penduduk Mekah sendiri. Bukan dari orang tua, dari penduduk asli Mekah. Rasulan minhum, Allah tugaskan kepada Nabi dan Rasul yang diutus tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan mereka sebelum kedatangan Nabi, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari bagian ayat ini, ayat ke-2 dari surat Al-Jumu'ah, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi diutus di tengah-tengah penduduk Mekah, orang-orang ummiyun, yang mana penduduk Mekah adalah keturunan Nabiullah Ibrahim melalui Ismail. Kalaupun ada dari selainnya, itu pasti hanya pendatang-pendatang yang tidak dominan. Yang dominan penduduk Mekah adalah Quraisy. Suku Quraisy adalah semuanya keturunan Ismail, keturunan Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alaihi wassalam. Di tengah-tengah mereka Allah mengutus baginda
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Kemudian lanjutan ayatnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan Allah mengutus rasul kepada siapa? Yang pertama kepada ummiyin, yang kedua lanjutannya juga kepada akharin, kelompok lain dari penduduk Mekah, kelompok lain dari ummiyun. Tetapi lamma yalhaqu bihim, kelompok yang kedua ini tidak ikut serta bersama kelompok yang sesat ini. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Yang perlu digarisbawahi bagi para asatidz, para kiai adalah kalimat minhum pada ayat ini. Sehingga jangan dimaknai wa akharina minhum adalah bangsa Persia, bangsa Indonesia, tidak. Akharina minhum minal ummiyin, dari zuriat Ibrahim melalui Ismail. Berarti kesimpulan ringkasnya, keturunan Ismail yang tinggal di kota Makkah ketika Rasulullah diutus ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang fi dhalalin mubin. Kelompok kedua yang lamma yalhaqu bihim. Mereka dari keturunan Ismail tapi tidak ikut serta bersama mereka, tidak berjalan seperti jalan kesesatan mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan kondisi mereka mampu menjaga tauhid, menjaga keimanan yang mereka warisi turun-temurun. Ayah dari ayahnya hingga Ismail dijaga. Penjagaan itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi siapa di antara penduduk Mekah yang Allah sebutkan dalam ayat ini wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim? Tidak lain adalah sekelompok dari Quraisy yang masih tetap konsisten berpegang teguh dengan ajaran Ibrahim, ajaran tauhid. Betapapun jumlah mereka sedikit, betapapun mereka tidak mampu merubah kondisi yang umum yang telah menyimpang dari tauhid, menyembah arca, namun sekecil apapun kelompok ini tetap eksis dan mereka tetap menjaga kemurnian tauhid yang diwariskan oleh ayah-ayah mereka. Ini yang bisa kita pahami dari ayat ini. Jadi sekali lagi wa akharina minhum, jangan dimaknai demikian bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah dan juga kepada kelompok lain yang belum lahir, masih belum ada atau bahkan belum lahir. Sehingga kesimpulan ayat ini mengatakan apa? Kerasulan baginda Nabi Muhammad adalah sifatnya universal, umum, tidak hanya untuk penduduk Makkah saja, tidak hanya untuk mereka yang hidup di zaman Nabi saja, namun kepada wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Sepertinya wallahu a'lam bissawab, sepertinya penafsiran yang kedua itu tidak terlalu sesuai dengan ayatnya. Karena ayatnya mengatakan wa akharina minhum minal ummiyin, bukan non ummiyin, bukan kelompok lain. Sehingga seperti yang telah saya katakan tadi bahwa di antara penduduk Mekah terbagi menjadi dua. Kelompok yang mayoritas mereka telah sesat fi dhalalin mubin, dan kelompok yang kedua betapapun jumlah mereka sedikit namun mereka adalah kelompok yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Kita akan mencoba melihat ayat yang lain lagi dalam surat Al-Baqarah ayat ke 128 hingga 129, cerita tentang ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail membangun Ka'bah. Kita tidak akan mendiskusikan siapa manusia pertama yang membangun Ka'bah, Adam atau Ibrahim.
Kalau kenapa Ibrahim membangun lagi itu lebih panjang banyak pembahasan. Saya ingin memfokuskan langsung pada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim sebagai Nabi agung, oleh Nabi Ismail sebagai Nabi mulia. Wa idz qala Ibrahim, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ingat dan peringatkan dan ingatkan juga kepada semua kaum muslimin, semua umat manusia yang membaca firman-Ku ini. Wa idz qala Ibrahim, ingat ketika Ibrahim berkata. Apa yang dibacakan dalam doa Nabi Allah Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan kota ini, Makkah, sebagai kota yang aman. Aman dari serangan manusia yang akan membumi hanguskan rumahmu dan penduduknya. Bukan itu yang menjadi inti pembahasan kita ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Allah Ibrahim berkata, ya Allah, jauhkan aku Ibrahim dan anak keturunanku dari menyembah arca-arca. Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari menyembah arca. Tentu manusia dengan sepenuh ikhtiarnya untuk menentukan sikap dan pilihan akidah dan keyakinannya. Siapa yang disembah tergantung manusia punya ikhtiar. Namun Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah agar dikokohkan, dikuatkan keyakinannya, keyakinan anak turunnya dari menyembah al-asnam, arca-arca yang disekutukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu bahwa doa itu akan terkabul dengan tetap melibatkan ikhtiar. Namun tidak semata ikhtiar, ada campur tangan Allah setelah menyaksikan bahwa orang-orang itu punya ikhtiar yang kuat untuk tetap mempertahankan akidah yang benar. Maka Allah kawal akidah mereka. Apakah kita beranggapan bahwa doa Nabi Allah Ibrahim ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satupun dari keturunan Nabi Allah Ibrahim yang tetap konsisten memegangi ajaran tauhid? Mungkinkah kita menganggap bahwa doa Nabi Allah Ibrahim kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang lain, yang tadi dalam surat Ibrahim, yang dalam surat Al-Baqarah adalah apa yang ingin saya bacakan. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim dan kata Nabi Allah Ismail, ya Allah, wahai Tuhan kami, dan jadikan kami, saya dan anakku Ismail, muslimaini lak, sebagai orang-orang yang berserah diri secara total kepadamu. Bukan muslim seperti kita. Muslim, KTP-nya muslim, perilakunya belum tentu muslim. Karena muslim punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling minimalis dari tingkatan muslim yang kita tidak boleh mengatakan dia tidak muslim, kafir, adalah ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dalam hatinya dia mengatakan dia adalah Tuhan, Muhammad bukan utusan Allah. Terserah. Yang penting lisan dia mengucapkan dan tidak pernah menampakkan yang menodai apa yang dia telah ucapkan. Muslim. Masalah pahala surga itu urusan iman, bukan urusan Islam. Islam urusannya di dunia. Kalau dia mati bisa dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia ingin menikahi anaknya orang Islam boleh, karena dia muslim. Jangan mengatakan saya akan cek dulu kamu melamar anak saya, kamu mukmin atau tidak. Dan akan ada yang bisa menjawab dia mukmin atau tidak. Jadi Islam semacam ini. Orang-orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah mengatakan, amanna, kami beriman. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la tu'minu walakin qulu
aslamna, kalian baru Islam saja. Pertanyaannya, apakah Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan Muslim seperti Arab-Arab Badui itu, yang cuma di mulutnya yang Islam, hatinya tidak? Tentu tidak demikian. Islam dengan pengertian yang terpuncak yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga tidak ada dalam jiwanya, dalam hatinya kecuali Allah dan mengharap ridha Allah. Kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk Ismail. Kemudian dilanjutkan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Dan jadikan juga dari sebagian zuriyah kami ummatan muslimatan, manusia-manusia, sekelompok manusia yang juga berislam total kepadamu setingkat dengan total Islam kami. Salawat. Ini menjadi bukti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu bisa menjadi bukti bahwa di antara keturunan Ismail di setiap generasi ada paling tidak satu. Karena satu, kalau sekualitas Ibrahim atau yang mengikuti jejak Ibrahim layak disebut sebagai umat. Karena Ibrahim ummatan, walaupun seorang diri ummatan, mewakili kualitas satu komunitas, mewakili kualitas umat. Paling tidak di setiap generasi ada satu di antara keturunan Ismail yang menjadi perwujudan dari doa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Setelahnya Nabi tinggal dilanjutkan dibaca masing-masing, baru setelah itu Allah mengatakan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka. Siapa mereka? Ummatan muslimatan dari zuriyah Ibrahim. Siapa yang diutus? Minhum, dari mereka, seorang dari mereka. Jadi kan di zaman ketika Rasulullah diutus, ada sekelompok dari zuriyah Ibrahim melalui Ismail yang mereka adalah ummatan muslimatan. Puncaknya yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Banu Hashim. Tinggal kita cek, adakah catatan sejarah yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh Bani Hashim itu juga ternodai oleh kemusyrikan, menyembah Lata, Uzza, menyembah arca-arca seperti yang dilakukan oleh kabilah-kabilah lain. Tinggal kita buktikan dalam data sejarah. Adakah Abdul Muthalib pernah menyembah arca? Adakah Hashim pernah menyembah arca? Adakah Qusay? Adakah Abdi Manaf? Hingga sampai Nabiullah Ismail. Tidak ada bukti dan tidak akan mendapatkan bukti kecuali sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang hanifiyun, orang-orang yang mukminun, orang-orang yang muwahhidun. Nabi diutus dari mereka, di tengah-tengah mereka, untuk mereka. Baru tahap keduanya, Nabi diutus untuk kita umat manusia sendiri. Diutus pertama untuk Bani Hashim. Ini bukti ayatnya. Wab'ats fihim rasulan minhum. Nabi Muhammad SAW diutus untuk Bani Hashim bukan dalam rangka agar mereka tidak menyekutukan Allah, karena mereka tidak menyekutukan Allah. Namun dalam rangka meminta mereka menjadi kelompok yang membackup total perjuangan Rasulullah SAW. Tidak cuma diminta untuk beriman, yang diminta untuk beriman itu selain Bani Hashim, kita ini mulai zaman Nabi, selain Bani Hashim sampai yaumul kiamah diminta untuk beriman. Kalau saya boleh gambarkan, diminta untuk naik ke perahu, ke kapal besar Rasulullah SAW. Tidak diminta untuk jadi nakoda, tidak diminta untuk jadi kru, cuma diminta untuk jadi penumpang yang baik dan nurut. Selesai. Siapa yang akan kerja? Banu Hashim. Siapa mereka? Ahlul Bait Nabi SAW. Rabbana wa ba'ats fihim
rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada dua level. Level pertama, Nabi mengajak Bani Hashim. Karena dalam ayat wa'andir ashiratakal aqrabin, Nabi mengumpulkan Bani Hashim. Dan dalam semua riwayat, ketika Nabi mengumpulkan Bani Hashim, tokoh-tokoh Bani Hashim berjumlah 40 orang, Nabi tidak mengatakan, wahai Bani Hashim, berimanlah, esakan Tuhan. Tidak. Wahai Bani Hashim, yakini aku Rasul. Tidak. Namun Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mendukung aku untuk menjalankan risalah Allah? Itu yang diminta dari Bani Hashim. Namun ketika level kedua keluar, tidak mengatakan siapa di antara kalian yang mau membackup saya. Tidak. Namun siapa di antara kalian yang mau mengesahkan Allah? Siapa di antara kalian yang mau mengimani saya sebagai Rasulullah, yang mau menjadi umatku dan mengikuti aku? Karena nakoda agama ini sudah ada. Kita cuma diminta menjadi penumpang. Balas. Ya, penumpang yang dapat karcis, penumpang dapat tiket. Cuma tiket kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tujuan akhirnya surga. Yang penting jangan merusak kapal. Yang penting jangan berusaha menikah nakoda. Yang penting jangan mencurigai kru yang bekerja. Itu yang diminta oleh Islam dari umat manusia dan dari umat Islam. Ikuti Rasulullah, taati Ahlul Bait, surga jaminan untuk kalian semua. Dan ini sekali lagi kembali bahwa inilah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Karim. Kembali kepada tema yang saya sebutkan di awal, bahwa ayat-ayat ini bisa menjadi bukti bahwa ayah-ayah Nabi adalah umat dan muslimat dan lain. Kalau masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa ayah-ayah Nabi adalah kafir wa fi jahannam, waliyadzubillah. Pertama, mereka menyalahi konsep Ahlus Sunnah sendiri. Ahlus Sunnah mengatakan orang-orang yang hidup di zaman pra diutusnya Nabi adalah Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah najun, akan selamat masuk surga, paling tidak masuk neraka. Namun kenapa semua Ahlul Fatrah tidak masuk neraka kecuali abah ibu Nabi masuk neraka? Ajib. Ini akidah yang benar-benar harus diluruskan dari kaum muslimin. Kalau tidak, berarti mereka belum kenal Rasulullah SAW. Kalau tidak, kecintaan mereka kepada Rasulullah masih kurang atau bahkan cacat. Kecintaan yang tidak mengakomodir semua unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam kecintaan. Jadi kembali bahwa ayah-ayah Nabi adalah orang-orang yang suci. Dan sekali lagi itu keyakinan kita sih. Dan keyakinan saudara-saudara kita ahli sunnah. Walaupun terkadang suara benar dari ahli sunnah yang mengatakan bahwa ayah-ayah Nabi itu adalah mukminun, orang-orang mulia, seperti yang disebut oleh Al-Busi, yang disebut oleh para ulama yang lainnya, tidak terlalu lantang disuarakan. Justru yang lantang disuarakan adalah suara yang mengikuti musuh-musuh Rasulullah SAW. Itu yang jadi problem. Sehingga kewajiban kita kaum muslimin menegaskan kepada seluruh umat Islam yang lainnya bahwa tidak, keyakinan kita kaum muslimin mengatakan Rasulullah mulia, keluarga beliau mulia, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, yang digambarkan oleh Rasulullah, yang digambarkan oleh Ahlul Bait, bahwa usratuhu khairul usar wa syajaratuhu khairul syajar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatan baik kita untuk memeriahkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai amal kebaikan yang telah akan dibalas dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya yang akan memberikan syafaat kepada kita dan yang akan mengizinkan Ahlul Bait untuk memberikan syafaat kepada para pecintanya, dan mengizinkan orang-orang saleh juga untuk kemudian memberikan syafaat kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dengan niat yang baik ini, kita akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal 'afwu minkum wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin
wa ali tayyibin at-tahirin